Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita mau membahas masih juga tentang tewasnya almarhumah Ibu Tuti dan Amel putri cantiknya, gitu ya. Yang terjadi sekitar tanggal 17-18 Agustus 2021 pada saat PPKM. Ya. Jadi kita coba menganalisa hal yang berbeda ini, berbeda jauh sama sekali dengan yang baik dilakukan penyelidikan oleh kepolisian maupun juga oleh pengamat-pengamat atau youtuber lainnya. Ini agak berbeda jauh. Memang saya selalu berbeda, nggak pernah sama, karena waktu di sekolahan disuruhnya berbeda. Kalau sama artinya nyontek bos, gitu ya. Oke, baik, kali ini ya kita kembali lagi malam kejadian nih 17-18 Agustus ya, sengaja dua tanggal ini yang saya pakai ya, dan referensinya juga sebagian dari media online dan juga informasi-informasi yang ada di youtuber lainnya, kira-kira begitu. Jadi udah terbuka ini informasinya, cuma satu ini yang kita bahas nih terkait dengan narkoba ya, narkoba. Kalau kita lihat banyak selebgram itu yang ditangkap narkoba ya, karena kasus narkoba. Terutama kalau kita lihat dari Lampung itu atau Palembang ya. Selebgram yang terkaya itu rupanya suaminya bandar narkoba. Masih menjual narkoba juga dari dalam tahanan Nusa Kambangan. Karena jaringannya cukup kuat ya. Itu bukan cerita baru kemarin sore, jaringan narkoba dari Asia Tenggara itu terutama di segitiga emas di Kamboja itu selalu mengirim narkobanya ke Indonesia lewat jaringan, beberapa jaringannya gitu. Nah, baru tersebar ke seluruh Indonesia, terutama bagian barat karena jumlah penduduknya banyak, satu, kedua income levelnya tinggi gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa hubungannya jaringan narkoba di Subang gitu ya. Nah, ini mungkin ini baru kemungkinan analisa ya. Jangan dituntut masalah hukumnya gitu loh. Ini kemungkinan. Jadi siapapun bisa menganalisanya ya. Jadi karena Subang ini sebuah katakan kota satelit ya. Airport baru atau airport diperlebar, juga jalan tol sudah akses ke Subang mudah sekali. Dari Jakarta ke Subang itu sekitar 2 jam. Dari Subang ke Bandung itu sekitar 1,5 jam. Jadi akses udah lebih cepat. Nah, ini dilirik oleh bandar narkoba gitu loh. Subang itu penduduknya sekitar 130.000 ya. Katakan 50%-nya itu produktif, baik wanita atau pria ya. Jadi 50%-nya itu sekitar 65.000 yang produktif ya, usia produktif gitu ya. Nah, itu dilirik oleh bandar narkoba, baik yang dari Bandung maupun dari Jakarta, jaringan Jakarta ya. Nah, itu yang terjadi, kemungkinan analisanya seperti itu gitu ya. Jadi ini kota Subang ini akan dijadikan pasar narkoba yang berpotensi ya. Itu udah dilirik gitu oleh bandar-bandar narkoba, karena Jakarta itu bandar narkobanya udah terlalu banyak, udah crowded banget, baik di Depok, Bekasi, Indramayu, nah itu satu jaringan, Banten, nah itu udah biasanya kelompok narkoba udah di sana terus, udah overcrowded istilahnya tuh, udah terlalu banyak bandarnya. Jadi bandar satu yang baru ditangkap, bandar besar yang ditangkap 10 ton itu, Freddy apa namanya ya, yang di Barito Utara itu kan punya jaringan sampai ke Sumatera, Lampung, Jakarta ada jaringannya lagi. Nah, bersamaan itu barang udah numpuk di situ, sementara pemakai udah berkurang, udah banyak ditangkap gitu ya. Jadi dia melihat potensi baru ada di Subang ya. Kalau di sekitar Sukabumi, Depok, tempat-tempat mahasiswa itu udah ketat ya, diawasi, banyak kamera gitu ya. Nah, di peluang untuk menembus di daerah sana sulit di Depok, dan di Sukabumi juga begitu ya, atau Bogor, Sukabumi, jaringan itu udah terlalu banyak orang dan nembusnya sudah sulit. Nah, sehingga mereka membuka baru di Subang, di mana Subang ini kan dikontrol oleh Polda Jawa Barat, sementara Bekasi dikontrol oleh Polda Metro Jaya gitu ya. Jadi mereka membuat di perbatasan-perbatasan itu, membuat pasar baru. Nah, ini Subang potensi sekali ya, karena 60.000
sekitar 65 ribuan lah gitu ya usia produktifnya. Ini menjadi sasaran bandar narkoba. Nah, kita kembali lagi dengan tewasnya Ibu Tuti Amel pada malam itu. Jadi kemungkinan jaringan bandar narkoba masuk ke rumah itu gitu ya. Nah, jadi dia baik-baik dulu, assalamualaikum, dibuka. Nah, dia mau diskusi gitu ya, nggak langsung membunuh, dia langsung mendiskusi, mau ngobrol ya kalau tentang mungkin menjadikan selebgram ini Amel yang sering tampil di Instagram, Facebook dan lainnya atau medsos lainnya ya, dijadikan jaringan narkoba, dimasukkan ke jaringan narkoba gitu. Mungkin begitu, jadi dia diskusi dulu gitu dengan tawaran-tawaran menarik gitu ya. Nah, itu kan mungkin ibunya menolak, Amel menolak juga untuk menjadi masuk ke jaringan narkoba. Karena Amel ini kan sering di Facebook atau sering di Instagram. Jadi udah banyak relasinya gitu ya, teman-temannya di Instagram atau di Facebook. Jadi nah ini hal inilah yang dimanfaatkan oleh jaringan narkoba untuk memakai Amel sebagai juga baik pemakai atau juga penjual gitu. Nah, mereka memaksa, Amel nggak mau, ibunya nggak mau. Makanya mereka lama di dalam itu, di dalam rumah itu. Jadi terjadi diskusi dulu mungkin di situ, tawaran-tawaran dari jaringan bandar narkoba, gitu ya. Nah ini kalau kita lihat nih, tahu itu kan kejadian terbunuhnya Amel dan Bu Tuti ya, itu sekitar 17-18 Agustus 2021. Nah ini narkoba di Subang nih, udah mulai ditangkap nih. Tuh kan, pengedar narkoba di Subang. Ini nggak main-main nih, obat-obatan semua nih, obat-obatan keras, miras, narkoba, sabu, ya. Artinya ada potensi pasar yang cukup lebar terbuka gitu di Subang mengenai narkoba. Ini kalau tertangkap sini kan karena pemain narkoba tuh dari Bandung ke Subang kan hanya 1,5 jam naik mobil, ya. Terus dari Jakarta hanya 2 jam, lebih cepat lagi dengan tol ya, akses tol. Jadi pemeriksaan polisi juga dapat dihindari gitu. Ya, ini ibu rumah tangga sudah mengedarkan sabu. Jadi kalau Amel menjadi salah satu bandar atau juga penjual narkoba, pembelinya banyak di kalangan menengah gitu ya, menengah baik di akses Telegram atau juga medsos maupun juga di sekitar lokasi itu gitu ya, atau saudara-saudaranya. Nah, biasanya bandar-bandar narkoba yang pegang suatu wilayah itu ya, katakan nantinya mereka pegang Subang, ada 2 bandar besar, itu dia mendekati secara pribadi, personal ya. Dan itu juga harus ngambil keputusan, makanya mereka datangnya malam ketika Pak Yosep nggak ada gitu ya. Ya mungkin datang berlima, satu ngontrol di rumah Bu Mimin, ngontrol Pak Yosep, 2 lagi ada di depan, 2 lagi masuk gitu, berdiskusi mereka tentang prospek menjadi salah satu pengedar atau bandar narkoba gitu. Nah pada saat malam itu Amel menolak pasti, nggak, walaupun kan dia udah dewasa, udah ngerti ya, dan dia juga muslimah, jadi orang yang sholat benar-benar. Begitu juga Ibu Tuti. Jadi dia nggak mau menolak menjadi bandar narkoba itu atau dipakai sebagai selebgram narkoba seperti yang di Lampung. Jadi mereka akhirnya terjadi perdebatan, disitulah dibunuh. Jadi nggak satu persatu dibunuh, mungkin sekaligus dipukul gitu ya, bersamaan gitu. Mungkin karena Amel ini masih muda, daya tahan tubuhnya masih kuat, yang meninggalnya berbeda jauh gitu. Ada gap antara meninggal Ibu Tuti dan meninggalnya Amel gitu ya. Nah, jadi kemungkinan besar ini Amel mau dipakai oleh bandar narkoba menjadi selebgram narkoba ya, dengan pangsa pasar yang ada di Subang gitu, sekitar 65.000, maupun juga akses di medsosnya Amel, atau medsosnya Amel mau dibeli sama bandar narkoba itu sekalian ya. Nah, jadi pinnya itu dikontrol semua, passwordnya dikontrol oleh bandar narkoba begitu, sehingga pada saat itu Amel nggak mau, tetap bertahan gitu ya. Nah karena itu udah terbuka, akhirnya mau nggak mau bandar narkoba itu harus membunuh korbannya agar jangan sampai terbuka lebar gitu. Itu sering terjadi di Amerika seperti gitu. Jadi di kota-kota kecil diangkatlah 2 bandar narkoba di situ yang mengontrol
peredaran narkoba di situ ya. Dan pertama-tama pasti target untuk pembelinya orang-orang kelas menengah yang punya mobil, punya motor bagus, tuh target pembelinya, karena harga akan lebih premium gitu ya, lebih ada keuntungan lebih besar gitu. Baru penjualnya orang-orang kelas bawah gitu, karena banyak juga artis kan terjebak di situ. Jadi ada supirnya dulu yang make, atau make bosnya sama supirnya yang suruh beli gitu loh, gitu. Jadi pasti target pembelinya narkoba di Subang itu kelas-kelas menengah ya, yang punya mobil, punya motor bagus. Nah ini dilihat Amel potensial gitu loh. Jadi kemungkinan besar itu kalau lihat cara pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku itu kan sadis banget ya. Nah itu membuat itulah cara-cara pemain narkoba untuk menghabiskan korbannya gitu, yang tidak mau mengikuti anjuran-anjuran atau perangkap narkoba yang diajukan gitu. Jadi tawaran-tawaran yang diajukan oleh bandar narkoba ditolak mentah-mentah oleh Amel dan ibunya gitu, karena mereka kan muslim, orang sholat, jadi mereka nggak mau gitu ya. Nah inilah makanya dibunuh kalau nggak mau gitu loh. Itu banyak kejadian seperti gitu ya. Jadi baik selebgram itu dimasukkan jaringan bandar narkoba ya, artis-artis ya, karena mereka punya duit dan daya belinya tinggi dan harga bisa naik gitu, bisa lebih tinggi dan menguntungkan bandar narkoba gitu. Sedangkan orang yang kelas bawah itu jadi pengedarnya sesama kelas bawah dan naik sedikit di atas gitu. Atau mahasiswa seperti di daerah Depok itu banyak mahasiswa juga yang kena narkoba juga di situ, atau miras maupun ya obat-obatan terlarang ya. Nah, jadi kalau di Subang ini targetnya biasanya orang kelas menengah gitu ya. Nah kalau dilihat kan Amel baru beli mobil dan cantik juga, di medsos juga dia aktif gitu ya. Jadi dia mau dijadikan ikonnya narkoba gitu. Jadi orang-orang pembelinya akan banyak gitu. Nah entry pointnya masuk lewat Amel, tapi Amel tidak setuju, ibunya juga tidak setuju, makanya langsung dibunuh malam itu juga gitu, agar tidak terbongkar ini. Akan tetapi polisi kan ini setahun kemudian berhasil membongkar pengedar narkoba. Ini tahun 2022 kan, Oktober, jadi setahun setengah kemudian nih, kira-kira sekitar gitu ya, dari kejadian terbunuhnya Amel. Tuh polisi bongkar. Ini kan yang dibongkar baru sedikit ini, jadi istilahnya masih banyak pengedar-pengedar yang tidak berdomisili di Subang, jadi hanya delivery aja gitu, kurir. Nah, dan dikontrol dari Bandung atau dari Jakarta atau dari Nusa Kambangan gitu ya. Ini kira-kira ini kita menganalisanya potensi ya. Jadi potensi kemungkinan besar Amel itu akan dijadikan ikon narkoba di Subang gitu. Tapi Amel menolak mentah-mentah. Jadi saat malam itu terjadi diskusi dulu, penawaran dari bandar narkoba. Makanya ada 2 jejak, menurut versi Dr. Hasri 2 jejak dan 2 jejak kaki dan 2 DNA asing di sana, gitu ya. Nah itu kan makanya pemeriksaan penyelidikan udah berlangsung 2 tahun setengah, 2 tahun lebih dikit, itu agak lama gitu ya. Nah ini kita lihat potensi yang kecil tapi bisa juga terungkap dari sini ya. Jadi apapun analisa ataupun gimana analisanya, pasti kita berusaha membongkar semua ini kasus-kasus pembunuhan dari aspek-aspek apapun. Kita harus lihat juga potensinya. Tuh, Polres Subang narkoba senilai 4 miliar ya. Seperti saya katakan tadi, ada 65.000 potensi usia produktif yang bisa berpotensi untuk jadi pemakai narkoba. Tuh 2,7 kilogram narkoba jenis sabu-sabu, ya, dalam berbagai siap edar. Ya. Tuh. Ini modus klasik COD, siap tempel jadi favorit pengedar narkoba. Nah, ini juga yang hal seperti ini yang terjadi banyak di Banten atau di daerah Serang gitu ya. Ini kan banyak terjadi sistem tempel-tempel begini.
Jadi nggak tahu penjual, pembelinya nggak tahu gitu ya, pokoknya ambilnya di sini gitu. Kalau tertangkap putus sampai di situ aja gitu. Itu membuat polisi kesulitan. Dan masih juga bandar narkoba itu masih Predi itu yang sedang dikejar ya, dengan 10 ton barang bukti dan ratusan miliar uang yang harta benda yang sudah disita oleh polisi, dan sekitar 39 orang itu akan dijatuhi hukuman mati ya gitu. Jadi sindikat narkoba itu udah kemana-mana, dan sindikat narkoba itu sadis-sadis semuanya ya. Nah itu seperti yang dikatakan Bu Astri, dokter forensik mengatakan pembunuhnya psikopat. Nah itu pengedar narkoba itu emang psikopat semua rata-rata. Banyak kejadian yang sama, pembunuhan terkait narkoba itu di Sulawesi Selatan itu banyak terjadi ya, karena bentrok sesama bandar atau bandar dengan pengedar atau ini ya, karena tidak disetor lagi uangnya ke atas ya. Itu seperti judi togel juga begitu ya. Nah itu jadi tidak ada setoran ya dibunuh gitu pengedar togelnya. Nah, begini juga narkoba sama persis gitu ya, jaringannya kuat. Jadi Subang dilihat adalah potensi baru bagi pengedar narkoba karena aksesnya sekarang lewat tol lebih cepat dan kota berkembang, income penduduk bertambah ya gitu. Jadi narkoba juga memiliki, ada ahli ekonominya juga, ada ahli marketing. Nah kalau kita lihat nih narkoba di Pantai Pangandaran di Bandung ya, Jawa Barat, 1 ton Bo, nggak main-main ini. Dibawa begitu ya. Ini jenis heroin mungkin nih, karena dari Timur Tengah, lebih parah lagi ya. Jadi kasus narkoba ini strateginya kekerasan ya. Gitu. Siapa yang nggak mau ikut dia mati. Itu seperti di Amerika, seperti itu juga banyak kasus seperti itu. Anak-anak artis kelas menengah itu banyak yang meninggal karena narkoba, baik meninggal karena kecanduan narkobanya maupun dibunuh oleh jaringan narkoba yang menguasai daerah itu gitu ya. Nah ini kalau kita lihat kan Subang itu nih jalannya kan jalan raya, di sini ada banyak jalan akses jalan tol ya. Jadi Subang dilihat menjadi prospek baru bagi ini narkoba ya. Begitu aja, ini analisa yang berbeda jauh daripada analisa sebelumnya atau analisa YouTuber lainnya, tapi saya lihat potensi ini walaupun hanya 5% kemungkinannya gitu ya, probability-nya 5%, tapi analisa harus berbeda. Analisa harus mencari potensi informasi sebanyak mungkin gitu ya. Jadi nggak mungkin sama dengan yang lainnya. Baik, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.